Hai anak-anak, kita sampai pada pembelajaran 4, buku subtema 2, tema 2D. Ya, kita buka halaman 41 ya. Nah, kita selalu diingatkan baik oleh Bu Bevin atau guru-guru lainnya atau mama, papa untuk selalu menjaga lingkungan kita, yaitu dengan menjaga kebersihan. Selain lingkungan, kita juga harus menjaga kebersihan diri. Ya, jadi ada 4. Kita jaga kebersihan diri sendiri, lingkungan rumah kita, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Apa itu lingkungan sekitar kita? Ya, bisa saja kalian main ke taman. Nah, kalian juga harus menjaga kebersihan taman tersebut. Kalian main ke kebun binatang. Kalian juga harus menjaga kebersihan di sana. Kalian main ke mall. Kalian juga harus tetap menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Oke? Nah, di bawah itu ada cerita tentang lingkungan sekolah yang kotor. Kita baca bergantian ya. Tidak semua sekolah bersih dan sehat. Halaman sekolah tidak terawat. Sampah berserakan di mana-mana. Banyak lalat dan nyamuk berterbangan. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Sekolah yang bersih menghindarkan kita dari penyakit. Nah, maka dari itu kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, coba kalian lihat di gambar bawahnya. Itu adalah contoh dari lingkungan sekolah yang kotor. Nah, kalian amati. Banyak lalat di sana ya, pada sampah yang menumpuk. Kemudian mengeluarkan bau yang kurang sedap. Rumput-rumput juga sudah tinggi, tidak dirawat, tidak dipotong. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan halaman 42. Pada halaman 42, yang bawah ya, ayo mengamati. Nah, itu Nina dan Deli menari diiringi rebana. Nina ya, kelompok Nina menari diiringi rebana. Kelompok Deli menari diiringi triangle. Triangle ya. Nah, ini rebana. Rebana itu seperti ini. Dia belakangnya bolong ya. Atasnya berbentuk seperti lingkaran. Menyerupai lingkaran. Dan triangle ini biasanya pakai pemukulnya nih, ting ting ting. Nah, itu bentuknya seperti segitiga. Nah, kira-kira kalian kalau mengurutkan gambar bisa ya? Kita urutkan pola barisan bangun datar berikut. Nah, pola yang pertama segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Nah, sekarang ada lagi polanya, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga. Sekarang kalian buat satu pola selain ini. Ya. Bun kasih contoh satu. Nanti kalian buat yang lainnya. Ya. Sebentar, Bu Bivin tidak punya gambarnya ternyata. Nah, ini gambar manual ya. Wait. Ternyata sulit membuat gambarnya. Oke. Bu Bivin pakai garis saja. Bentar.
sedikit tidak teratur ya. Nggak apa-apa. Yang penting tahu artinya ya anak-anak ya. Bu Vivin mau buat pola segitiganya ada 2. Nah, ini lebih baik ini. Tapi miring. Ya. Terus lingkaran. Tidak mau dia membuat lingkaran. Bu Vivin mau membuat lingkaran. Ya, nggak jadi lingkaran ya. Anggap saja ini lingkaran. Ya, oke. Terus selanjutnya Bu Vivin buat segitiga lagi. Segitiganya berapa di depan? Ya, segitiganya ada 2. Setelah itu buat lingkaran lagi. Bentar, maaf. Nggak jadi lingkaran ini ya. Baru buat lingkaran. Nah, lingkarannya ada 2. Kebablasan. Nah, sulit juga menggambar di sini ya. Nah, selanjutnya kalian buat sendiri. Oke, bisa ya? Nah, sekarang kita menuju soal latihan. Masih belum mau. Dihapus dulu sebentar. Nah, kita lihat pada nomor 1. Tuliskan 3 kalimat yang berhubungan dengan gambar di samping. Kayaknya tempatnya nggak cukup ya. Boleh ditulis di atasnya ya anak-anak ya. Dia ada tempat kosong di atasnya gambar. Ini tulis di sini ya. Tiga kalimat yang berhubungan dengan gambar ini. Nah, sekolah tampak sangat kotor. Titik. Sampah berserakan di mana-mana. Dan banyak lalat yang hinggap. Oke, titik. Terus yang ketiga. Rerumputan tidak dipelihara rerumputan tidak dipotong. Nah, dibiarkan tumbuh liar ya. Oke, cukup 3 saja. Kalian boleh kalimat yang lain, silakan. Ya, bagi yang menemukan ya. Terus yang kedua, tuliskan 3 contoh alat musik ritmis untuk mengiringi tarian. Tadi ada 2, yaitu rebana dan triangle. Tuliskan sini, rebana, triangle. Kemudian yang ketiga, ditambah sendiri ini
ketipung. Nah, ada lagi marakas. Alat musik ritmis itu alat musik yang nadanya sama, ya. Tidak ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu tidak ada. Jadi nadanya sama. Misalnya tuh sol, ya sol, 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 sol terus gitu, ya. Ini dan lain-lain mungkin ada ya, yang lainnya ya. Nah, kalian tulis 3 saja, boleh. Sekarang nomor 3. Tunggu. Untuk nomor 3, kita membuat pola barisan. Nah, kalau segi 4, ini trapesium kebalik ya. Segitiga, jajar genjang, trapesium. Apakah selanjutnya? Ya, segitiga. Kalian buatnya pakai penggaris ya. Terus jajar genjang, terus apa lagi? Ya, trapesium terbalik. Seperti kapal. Yang terakhir? Oke, segitiga. Wah, gambarnya pun jelek. Oke, kita lihat urutannya ini. Dari depan yang ditanyakan berarti kita lihat tengahnya. Ada segitiganya 1, 2, 3. 3. Terus baru persegi panjang. Oh, berarti ini apa? Segitiganya ada 3. Segitiga siku-siku. Maaf, salah gambarnya. Oke. Segitiga, terus ya segi persegi. Selanjutnya pembelajaran 5. Nah, kalian buka halaman 44. Di situ ada Nina dan teman-temannya sedang bercakap-cakap untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, kita baca sesuai urutan nomornya ya. Bu Pivin, terus kalian bergantian ya. Setelah Setelah mendapat penjelasan Bu Guru, aku semakin paham pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Aku setuju, Nina. Selain itu, kita harus menjaga fasilitas sekolah dan lainnya, seperti toilet. Setelah digunakan, toilet harus disiram sampai bersih dan tidak berbau. Benar sekali, teman-teman. Nah, apa isi percakapan Nina dan teman-temannya? Ya, setelah mendapat penjelasan dari guru, Nina semakin paham akan pentingnya menjaga kebersihan, terutama kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, itu cara-cara yang disebutkan oleh teman-temannya Nina ya. Yuk, sekarang kita beralih yang di bawahnya. Kita baca teks halaman 44 bawah itu, dilanjut 45 yang atas ya.
Yuk kita baca teksnya bergantian ya. Yuk dari Bu Pipin dulu, dilanjutkan dengan kalian ya. Kita harus menjaga kebersihan kelas. Lemari, meja, dan kursi dibersihkan menggunakan kemoceng. Papan tulis dihapus sampai bersih. Berhati-hatilah ketika membersihkan kelas. Misalnya ketika mengangkat meja atau mengelap kaca jendela. Oke, kita sudah baca ya. Dari bacaan ini apa yang bisa kita ketahui? Oh, maaf. Kebersihan harus dijaga ya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Oke, itu ada perintahnya. Buatlah pertanyaan mengenai hal yang ingin kamu ketahui itu. Besok kita coba ya. Kalian buat pertanyaan, temannya yang menjawab. Oke. Kalian amati dulu dari cerita yang ada di situ supaya besok bisa membuat pertanyaan dan bisa menjawab pertanyaan teman. Oke. Kita saling tukar pertanyaannya. Sekarang kita lihat pada halaman bawahnya ya. Oke. Nah, kita amati kegiatan Nina dan teman-temannya. Gambar yang pertama, apa yang dilakukan Nina? Ya, merapikan buku. Kalian tulis di bawahnya, kecil-kecil ya. Merapikan letak buku. Yang kedua, membersihkan meja dengan apa? Menggunakan kemoceng. Yang terakhir, menyapu lantai. Oke, selanjutnya kita lanjutkan gambar yang di bawah ya. Pada gambar yang di bawah ada 3 gambar, yaitu gambar atau kegiatan yang menunjukkan kebersamaan, yaitu saling membantu, mau bekerja sama, dan menghargai pendapat teman. Nah, ini kalian ingat-ingat ya. Jadikan sebuah catatan, siapa tahu nanti muncul di ulangan ya. Oke, kita lanjutkan.
Oke, selain Nina dan teman-temannya, apalagi kegiatan yang menunjukkan kebersamaan? Ya, ini diberi contoh sama Nina ya. Piket kelas, berolahraga, menari, diskusi, apalagi berbagi bekal. Itu termasuk kebersamaan ya. Bermain bersama. Nah, ya. Oke, terus kita lanjutkan latihan soal halaman 47. Nah, ini soal ini kesukaan kalian ya, yaitu tebak-tebak benda. Bahan yang dapat berbusa dan dapat digunakan untuk mandi, mencuci, dan membersihkan. Apa namanya? Ya, sabun. Kemudian alat yang digunakan untuk mengambil air. Ya, gayung. Terus pembersih debu yang biasanya dibuat dari bulu ayam. Ya, benar sekali, kemoceng. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Bentar, Win saya hapus dulu ya. Oke, yang kedua, berilah tanda centang pada sikap yang dapat menciptakan terwujudnya kebersamaan di kelas. Nina dan teman-teman bermusyawarah menentukan jadwal piket kelas. Apakah bisa dikatakan kebersamaan? Benar sekali. Joni tidak mau melaksanakan piket. Salah. Ini mengakibatkan kemarahan, permusuhan ya. Lani berlatih menari bersama kelompoknya dengan rukun. Oke, bagus. Tika menghargai pendapat temannya saat berdiskusi. Bagus. Ya, kecoret deh. Bu Vivin ulang ya, tadi ada yang kecoret. Tika menghargai pendapat temannya saat berdiskusi. Ya, benar. Deli berbagi bekal dengan Lani. Benar. Oke. Good job, children. Okay, see you tomorrow. Bye-bye.